Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan di kesempatan ini kami rindu kembali merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program ini. Biar melalui firman-Mu, melalui ayat-ayat emas yang akan mereka renungkan malam hari ini, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dihiburkan, mereka diterangi, mereka menemukan jalan keluar atas segala masalah dan tantangan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, dan urapi firman-Mu. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati mereka, bukakan hati dan pikiran mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pembelaan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita perlu pembelaan Tuhan. Setiap kita butuh pembelaan Tuhan. Ada situasi-situasi, ada keadaan, kondisi yang kita alami di dalam kehidupan kita, di mana seringkali itu di luar dari kemampuan kita, karena kita manusia yang terbatas. Nah, dalam keadaan itu saudara, kita perlu pembelaan Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang tiada terbatas, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Allah yang rindu membela kita umat-umatnya. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah saya dan saudara rindu pembelaan Tuhan? Apakah kita bersikap sebagaimana seharusnya supaya kita mengalami pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara? Saat ini, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Bagaimana supaya di dalam perjalanan kehidupan kita mengalami pembelaan Tuhan. Karena setiap kita perlu pembelaan Tuhan. Saudara, di dalam video ini kita akan membaca dan merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pembelaan Tuhan. Yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, setiap kita telah berdosa. Setiap kita telah cemar oleh dosa. Dan oleh karena dosa-dosa kita, di dalam video sebelumnya kita sudah belajar bahwa upah dari dosa kita adalah maut. Artinya apa saudara? Bahwa sebagai orang berdosa, seharusnya setiap kita masuk neraka. Mungkin ada orang yang berkata bahwa melalui kebaikannya dia bisa masuk surga. Dia berjuang berbuat baik supaya dia masuk surga. Ya, setiap kita semua harus berjuang berbuat baik. Tetapi dengar saudara, kebaikan tidak akan membawa kita ke surga. Kenapa saudara? Karena setiap kita telah berdosa. Dan satu saja dosa kita itu sudah cukup untuk membawa kita masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Karena surga itu sempurna dan tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke dalam. Dan tidak ada perbandingan-perbandingan, tidak ada timbang-menimbang, dosa tetap dosa. Dan orang yang berdosa tidak akan bisa masuk ke surga.
Itu sebabnya Yesus turun dari sorga. Dia yang berada di sorga, dia yang adalah Allah, merendahkan diri, supaya setiap manusia yang mau percaya kepada dia bisa mengalami keselamatan. Itu sebabnya dia berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, maksudnya kepada Bapa yang ada di sorga, kalau tidak melalui dia. Dan dia sah mengatakan itu, saudara. Kenapa? Karena dia berasal dari sorga. Hanya dia yang tahu jalan ke sorga, karena dia berasal dari sorga. Dan kemudian, saudara, ketika dia turun, dia merendahkan diri dan rela mati bagi setiap kita. Maka firman Tuhan ini tadi berkata bahwa Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Tuhan itu yang telah berkorban, yang telah merendahkan diri. Dia merendahkan diri dan berkorban bagi umat-umatnya untuk membela umat-umatnya. Kenapa, saudara? Karena umatnya tidak bisa membela diri sendiri. Karena manusia berdosa tidak akan bisa membela dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia butuh pembela yang lain, dan tidak ada pembela siapapun, nabi manapun yang sanggup membela karena dirinya sendiri berdosa. Hanya Yesus yang turun dari sorga. Hanya dia yang bisa membela kita karena dia tidak berdosa. Saudara, kalau saudara punya hutang, lalu kemudian ada orang yang datang kepada saudara dan dia berkata, aku akan melunasi hutangmu, padahal dia sendiri berhutang jauh lebih banyak dari saudara, dia tidak akan bisa melunasi hutang saudara karena dia sendiri berhutang. Artinya apa, saudara? Orang yang berhutang tidak akan bisa melunasi hutang orang lain karena dirinya sendiri sedang berhutang dan tidak punya apa-apa. Artinya apa juga, saudara? Bahwa orang yang berdosa tidak akan bisa memberi jalan keluar bagi orang lain yang berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa yang sanggup dan bisa memberi jalan keluar bagi kita manusia berdosa, karena dia tidak berdosa, saudara. Dan kemudian dia merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib, dan kemudian dikatakan tadi dia bangkit dari kematian, dan kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah dan malah menjadi pembela bagi kita. Artinya dia mati untuk membela kita, saudara. Bahkan di hadapan Allah dia menjadi pembela, maksudnya menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Sebagai orang berdosa, kita adalah musuh Allah. Sebagai orang berdosa, kita musuh Tuhan. Tetapi dia sendiri mengorbankan dirinya supaya kita diperdamaikan dengan Bapa. Dan Yesus menjadi pembela bagi kita, sehingga kita diselamatkan, kita diberkati, kita dilindungi, kita disertai. Jadi saudara, Yesus mati bagi saudara untuk menjadi pembela bagi setiap kita. Ayat emas berikutnya tentang pembelaan Tuhan adalah Ulangan pasal 10 ayat 18. Di mana di sana dikatakan, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Di dalam ayat emas yang kedua ini yang ditegaskan oleh firman Tuhan, saudara, adalah bahwa Tuhan itu pembela bagi orang-orang lemah. Di mana dikatakan di sini anak yatim, janda, orang asing, Tuhan menjadi pembela bagi mereka, dan kemudian memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Artinya Tuhan memelihara mereka. Mungkin ketika disebutkan di sini anak yatim, saudara melihat diri saudara sendiri sebagai anak yatim saat ini. Ketika dikatakan di sini seorang janda, saudara melihat diri saudara sendiri. Mungkin ada saudara yang sedang mendengarkan video ayat emas ini yang merupakan seorang janda yang hidup sendiri. Atau mungkin saudara berposisi atau keadaan saudara sebagai orang asing saat ini. Saudara ada di satu tempat, saudara sendiri di sana,
Sepertinya saudara, tidak ada orang yang mempedulikan saudara, tidak ada orang yang memperhatikan saudara. Tetapi firman Allah berkata saudara, bahwa Tuhan itu adalah pembela bagi anak yatim, bagi para janda, dan bagi orang-orang asing. Saudara, Dia adalah pembela kita. Apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, kalau anak yatim, janda, dan orang asing pun Dia bela. Setiap kita saat ini dibela oleh Tuhan. Mungkin saat ini keadaan saudara sama seperti orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Dengar saudara, Tuhanlah pembela saudara. Saya pernah mengalami keadaan di dalam kehidupan saya, di mana saya pergi merintis gereja ke desa tempat saya menggembalakan jemaat saat ini saudara. Dan kemudian pada waktu itu saya merasa kesendirian, saya mengalami kesepian, dan saya merasa tidak ada orang yang membela dalam kehidupan saya. Artinya tidak ada orang yang memperhatikan dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya saudara, akhirnya Tuhan menyatakan pembelaannya, dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang akhirnya Dia pakai untuk membela kehidupan saya. Saya pergi merintis pada umur 19 tahun saudara. Dan saya sebagai anak lajang, saya masak sendiri, saya sewa satu rumah, dan kemudian saya masak sendiri di sana. Saya sangat kewalahan sebenarnya, karena saya tidak bisa masak. Tetapi untuk melaksanakan visi Tuhan, saya pergi dan kemudian merintis. Saya masak sendiri, saya beli peralatan. Seringkali saya hanya bisa masak ceplok telur dan makanan-makanan yang ringan. Dan yang ajaib saudara, satu waktu ada seorang anak-anak yang datang, dan akhirnya itu menjadi anak sekolah minggu saya. Dan kemudian akhirnya orang tuanya juga datang. Dan orang tua ini akhirnya menjadi orang tua angkat saya juga. Dan singkat cerita, orang tua ini setiap pagi menyuruh anaknya untuk meletakkan makanan di jendela rumah yang saya sewa setiap pagi. Dan pagi itu makanan yang diletakkan di sana cukup untuk 2 kali makan, makanan pagi dan makanan siang. Lalu kemudian sore-sore menjelang malam kembali di sana terletak makanan dan lauknya lengkap. Itu terjadi di hari pertama, hari kedua juga demikian, hari ketiga, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan singkat cerita saudara, hampir 3 dan mungkin sampai 4 tahun, saya lupa persisnya, saya dipelihara seperti itu. Ajaib Tuhan yang menjadi pembela. Ketika aku melaksanakan pekerjaannya, Dia membela hidupku. Dengar saudara, Tuhan pembela hidup saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, dengar, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang membela orang-orang yang membutuhkan pembelaannya. Saat ini pun Tuhan pasti membela kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya saudara adalah dari 1 Samuel pasal 25 ayat 39, di mana firman Allah berkata, ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Saudara, ini adalah kisah pembelaan Tuhan kepada Daud, di mana satu kali ada satu kisah di mana Nabal adalah seorang yang kaya raya. Dia punya banyak ternak dan gembalanya menggembalakan ternaknya di padang gurun. Dan pada waktu itu bertemulah gembala-gembala ini dengan Daud dan tentaranya. Dan Daud beserta tentaranya menjadi pelindung bagi gembala-gembala ini. Tapi kemudian satu kali, singkat cerita, ketika
anak-anak buah Daud diutus kepada Nabal dengan pesan perdamaian, dengan pesan damai sejahtera. Tetapi yang terjadi adalah Nabal malah menghina anak buah Daud dan menghina Daud. Padahal Daud sudah menjaga, melindungi anak buahnya. Itu merupakan pengakuan dari anak buah Nabal sendiri atau gembala Nabal sendiri. Dan yang luar biasa, saudara, akhirnya singkat cerita, Tuhan menyatakan pembelaannya bagi Daud, dan Nabal ini akhirnya kena murkanya Tuhan. Pernahkah saudara mengalami di dalam kehidupan saudara, di mana saudara berbuat baik kepada orang, tapi perbuatan baik saudara diresponi dengan sesuatu yang jahat? Perbuatan baik saudara dibalas dengan kejahatan, atau malah merendahkan saudara. Setiap kita, saya rasa, pernah mengalami itu, saudara, dan itu rasanya sakit. Tetapi dengar, saudara, dalam situasi dan kondisi yang demikian, tahukah saudara bahwa Allah tidak berdiam diri? Tetapi Daud menegaskan bahwa terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku. Ketika umat-umatnya berbuat baik, dan kemudian perbuatan baik itu direndahkan, perbuatan baik itu dianggap tidak berguna, tidak berarti. Dengar saudara, pembelaan Tuhan nyata atas kehidupan kita ketika kita tetap berbuat baik. Dalam kehidupan saudara, Tuhan membela ketika saudara berbuat baik, ketika saudara menolong orang lain. Dan kemudian perbuatan baik saudara tidak dihargai, jangan kecewa, jangan putus asa, karena Tuhanlah pembela kita. Tuhanlah yang menolong kita. Saya seringkali mengalami, saudara, saya berusaha untuk berbuat baik, saya berusaha menolong orang lain, tapi terkadang perbuatan baik itu mengecewakan. Saya pernah berusaha untuk menolong orang lain, tapi malah akhirnya saya diperlakukan tidak benar. Akhirnya saya malah disalahkan dalam perbuatan baik itu. Ya, memang itu sangat menyakitkan. Tetapi sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi pembela bagi setiap kita. Ketika saudara berbuat baik dan perbuatan baikmu tidak dihargai, jangan kecewa, jangan marah. Tuhan Allah yang membela kita. Itu yang terjadi kepada Daud. Ketika dia dihina oleh Nabal, padahal Daud sudah menolong Nabal, Tuhan akhirnya membela Daud. Tuhan menyatakan pembelaannya. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang pembelaan Tuhan adalah dari Mazmur pasal 9 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhan membela perkara dan hak dari umat-umatnya yang berserah kepada Dia. Allah itu adalah hakim yang adil. Dia tidak akan pernah salah keputusan, karena Dia hakim yang adil. Dia maha tahu, Dia tahu segala sesuatu, dan Dia akan menghakimi dengan adil. Dia membela perkara umat-umatnya. Dia membela hak umat-umatnya. Adakah dalam kehidupan saudara, saudara mengalami masalah, dan dalam masalah saudara tidak melakukan kesalahan, tetapi kemudian saudara dipersalahkan? Dengar saudara, tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan pembela perkara dari umatnya. Ataupun mungkin saudara, di dalam kehidupan saudara punya hak. Ada sesuatu yang merupakan hak saudara, tapi hak saudara itu diambil. Saudara mau mempertahankan pun saudara tidak sanggup. Dengar saudara, Tuhan yang menjadi pembela saudara. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan,
supaya hak kita itu tetap menjadi hak kita lakukan. Tetapi ketika saudara tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan kemudian hak saudara hilang, jangan putus asa, karena Tuhan yang membela hak umat-umatnya. Saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan di mana dia ada pada situasi bersama dengan saudara-saudaranya membagi warisan, dan kemudian dia memberi pilihan terlebih dahulu kepada saudara-saudaranya supaya mereka memilih warisan yang mana mereka inginkan. Dan kemudian pada akhirnya saudara, dia mendapat warisan di tempat yang paling tidak bernilai. Tetapi yang luar biasa adalah sekian waktu kemudian, warisan yang dia dapat yang berada di tempat paling tidak bernilai tadi, karena saudara-saudaranya semua berebut mengambil warisan yang ada di kota, tetapi dia mendapat warisan tanah di sudut, di luar kota, terpencil. Tetapi yang luar biasa adalah beberapa waktu kemudian kenaikan tanah di sudut tadi jauh melampaui yang ada di kota, sehingga akhirnya warisan dari hamba Tuhan ini tadi berlipat-lipat kali harganya dari warisan yang ada di kota. Tuhan membela umat-umatnya yang berserah kepada Dia. Bukankah itu yang terjadi kepada Abraham ketika dia memberi pilihan kepada Lot? Apakah dia akan memilih yang lembah Yordan atau yang satunya? Tetapi yang terjadi adalah Lot memilih lembah Yordan yang begitu hijau, yang begitu subur. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Lot mengalami malapetaka. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu tempat yang dia pilih itu menjadi Sodom dan Gomora, dan dia harus melarikan diri dan hidupnya begitu hancur. Sedangkan Abraham semakin kaya, dan semakin kaya. Artinya, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita Tuhanlah yang menjadi pembela. Seringkali kita merasa tidak adil dengan situasi dan kondisi yang ada. Seringkali kita diperlakukan mungkin tidak adil. Tetapi dengar, saudara, Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Ayat emas terakhir tentang pembelaan Tuhan adalah dari Mazmur pasal 140 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Firman ini juga menegaskan bahwa Tuhanlah pembela bagi anak-anaknya yang mengalami ketertindasan. Tuhanlah pembela umat-umatnya dalam kemiskinan mereka. Saudara saat ini sedang tertindas, jangan putus asa. Tuhan yang menjadi pembela saudara. Situasi, kondisi, keadaan menindas saudara, jangan putus asa. Tuhanlah yang menjadi pembelamu. Orang-orang di sekeliling saudara menindas saudara, jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan yang menjadi pembela saudara. Dan firman ini juga menegaskan bahwa Dia pembela bagi orang miskin. Saudara sedang berada dalam kemiskinan, jangan putus asa, jangan rendah diri, jangan kecewa, saudara. Tuhan yang menjadi pembela saudara. Hari ini saudara bisa miskin, tetapi kalau Tuhan yang menyatakan pembelaannya, Dia bisa mengubahkan segala situasi. Orang yang paling miskin pun bisa diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah ketika Dia menyatakan pembelaannya bagi mereka. Itu sebabnya saudara, berserahlah kepada Tuhan supaya Dia menyatakan pembelaannya bagi kita. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara, di mana melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini selalu ditegaskan bahwa Tuhanlah pembela bagi kita, bagi umat-umatnya dalam keadaan situasi yang mereka alami.
yang kita alami, baik dalam keadaan tertindas, dalam keadaan anak yatim, sebagai janda, dalam kemiskinan, diperlakukan tidak adil. Tuhan menyatakan pembelaannya bagi setiap saudara. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini menguatkan saudara. Dia membela saudara, dia menyatakan pembelaannya dalam setiap kondisi yang sedang saudara alami saat ini. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Saat ini saya mau berdoa bagi saudara, supaya Tuhan menyatakan pembelaannya dalam hidup saudara. Mari ambil sikap berdoa, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi pembela bagi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang hidup sebagai anak yatim. Tuhanlah pembela bagi anak-anak yatim. Ada pendengar-pendengar video ini yang merupakan janda yang hidup sendiri, berjuang sendiri. Tuhanlah pembela bagi para janda. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang tertindas ya Tuhan. Engkaulah Allah yang membela anak-anak-Mu yang ada dalam ketertindasan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang diperlakukan tidak adil. Engkaulah yang membela anak-anak-Mu yang diperlakukan tidak adil. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan kemiskinan dan dianggap rendah. Tuhanlah yang menjadi pembela bagi anak-anak-Mu yang miskin. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala keberadaan dan kondisi kehidupan mereka. Engkaulah yang menjadi pembela bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga nyata dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan itu hidup, Allah itu berkuasa, Allah itu ajaib. Dia sanggup melakukan perkara besar. Dia sanggup menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Ajar setiap anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan mereka. Limpahkan penyertaan-Mu nyata bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kami telah berdoa bersama. Engkaulah pembela kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, diberkati dan diteguhkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara punya beban, mungkin saudara punya penyakit atau apapun yang saudara rindu, naikkan dan doakan di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, iman yang benar, dan berdoalah terus dalam ketekunan. Tuhan pasti akan menjawab setiap kita. Saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita bersyukur. Naikkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang tahu dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini Bapa. Kami akan kembali menaikkan doa kami, namun sebelumnya kami rindu memuji Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Agunglah Engkau ya Allah kami. Mulialah nama-Mu ya Allah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu saat ini bersyukur di hadapan-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Terlebih dahulu, saya rindu saat ini saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi.
Mungkin saat ini saudara punya pergumulan pribadi, punya beban dan persoalan pribadi. Saudara, mari mulai naikkan kata-kata doa permohonan atas segala masalah, persoalan dan kerinduan saudara. Saya menopang saudara di dalam doa, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa mereka, menaikkan permohonan mereka. Tuhan, atas segala beban persoalan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Campur tangan-Mu atas segala kerinduan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khususnya buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan, jamah tubuh yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Engkau Allah yang menciptakan tubuh kami. Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan mujizat dan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun penyakit mereka, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung. Tuhan campur tangan, mengerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan campur tangan-Mu, mengerjakan mujizat. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau kerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu mungkin saat ini ada yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat, Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam komentar video ini. Saudara tuliskan kesaksian saudara dalam nama Yesus. Ataupun mungkin esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat, silahkan saksikan mujizat Tuhan, supaya Tuhan melakukan lebih banyak mujizat ketika saudara menyaksikan dan menghargai mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan mengerjakan mujizat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi profesi saudara, apapun yang menjadi profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan mereka, saya berdoa Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa bagi para petani, Tuhan jamah, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Mereka lah orang-orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani ya Tuhan. Berkati mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, dan biarlah apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kami berdoa bagi para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja.
Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu para pegawai. Berkati mereka untuk melakukan yang terbaik. Dan Tuhan membela mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang mempromosikan mereka dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai. Bahkan para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan yang melawat mereka dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para medis dalam nama Yesus. Kau yang memakai mereka untuk kesehatan jiwa-jiwa. Berkati tangan mereka, urapi tangan mereka dalam merawat para pasien dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di masa pandemi ini Tuhan tetap menjaga melindungi anak-anak-Mu. Berkati para PNS juga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Berkati para pensiunan, Tuhan juga yang membela mereka. Tuhan tetap campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati tentara, polisi, para guru, semuanya bidang apapun mereka mengabdi, bekerja, honorer. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan hamba berdoa jika masih ada anak-anak-Mu yang masih menganggur saat ini, Tuhan bela anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi pekerjaan bagi mereka, atau Engkau yang memberi hikmat bagi mereka untuk membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan para pengusaha, para pebisnis, para pedagang, apapun bidang usaha mereka, apapun bidang bisnis mereka, Tuhan yang memberkati, jadikan mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi ekonomi anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat derajat ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biar ekonomi anak-anak-Mu semakin berkembang, sehingga kebutuhan mereka tercukupi, kebutuhan keluarga mereka tercukupi. Bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Karena dengan keluarga yang diberkati, anak-anak-Mu akan semakin diberkati. Mereka akan semakin semangat untuk bekerja. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa kami tercinta. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa kami tercinta ini. Kami rindu Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin maju. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semuanya ya Tuhan. Berkati semua yang berperan untuk memimpin di bangsa ini. Berkati semuanya melakukan yang terbaik. Dan berkati semuanya kami rakyat bangsa ini, untuk bersama-sama pemerintah memajukan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya ke depan bangsa kami akan semakin maju dan berkembang. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin maju dan semakin meningkat ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga masyarakat juga semakin berkembang, semakin sejahtera. Berkati keamanan bangsa kami dalam nama Yesus. Biar Indonesia tetap aman, damai dan tentram. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Berkati kemajuan bangsa kami ini dalam bidang apapun. Biarlah semuanya semakin berkembang karena anak-anak-Mu semakin kreatif ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus.
Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi gereja-Mu di bangsa ini. Gereja-Mu punya peran yang sangat besar untuk membawa umat-umat di bangsa ini, untuk membawa masyarakat bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya berkati gereja-Mu secara keseluruhan, berkati gereja-gereja lokal, berkati semua organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin-pemimpin gereja, para pejabat-pejabat gereja, biar semuanya fokus untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya ya Tuhan. Kami rindu pandemi yang ada saat ini semakin berhenti ya Tuhan. Biarlah virus semakin dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya bangsa ini ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kesempatan ini. Kami bisa berdoa bersama, menaikkan topik-topik doa anak-anak-Mu, menaikkan doa syafaat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita percaya doa-doa kita sudah didengarkan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saat ini, kalau saudara belum mensubscribe channel renungan ini, silakan di-subscribe. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan. Dan saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.